Shalom Oma dan Opa, semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita percaya kita akan masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Oma Opa terus bernyanyi buat Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan Oma dan Opa. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya buat hidup kami. Kami siap memuji, menyembah Tuhan lebih dari segalanya. Thank you Lord Jesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan iman Oma dan Opa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita mulai memuji, menyembah Dia. Iman yang besar, Tuhan selalu ada buat hidup kami. Apapun masalah kami, apapun keperluan kami, kami percaya kami mempunyai iman yang besar dalam hidup kami. Mujizat selalu ada Tuhan. Kaulah segalanya. Aku
besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yes Lord, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan, tak usah ku takut. Thank you Lord, Allah selalu menjagaku Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tangannya dan oma dan opa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oma dan Opa masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar dari segala penjuru terdengar suara Allah yang diagungkan, yang dimuliakan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari Oma menari buatan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama yuk kita katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, nama Yesus tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dengan sorak-sorai katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapakku, buat segala yang terjadi dan buat segala yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Nya. Setiap diri kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami tahu tak tersembunyi kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, oma dan opa yang ada di rumah-rumah. Nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kehangatan dekap kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Tak tersembunyi kuasa Allah yang lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan segenap hatimu
Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari Oma Opa, Bapak Ibu yang ada di rumah, biarkan 1 menit 2 menit ini kita mau berdoa sama Tuhan. Di nyanyian ini dikatakan tangan Tuhan terbuka. Tuhan siap menerima apapun keluh kesah kita, apapun yang menjadi beban pikiran kita. Hanya satu kata dari Tuhan, menunggulah. Karena kita tahu, kita yakini bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Mari 1 menit 2 menit ini kita mau berdoa sama Tuhan. Yang menjadi beban pikiranmu, yang menghalangimu dari doa yang sungguh-sungguh, yang fokus sama Tuhan. Biar ini menjadi waktumu, Oma dan Opa. Ini doa setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini keluh kesah hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengar, Tuhan jawab setiap doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan mendengar seruan hatimu. Janganlah takut, janganlah gundah, sebab Tuhan beserta kita. Doa yang terbaik dari hatimu, lupakan segala yang telah terjadi, masa lalu yang kelam, beban pikiranmu, lepaskan semuanya. Oh, syaralabo, syaralama. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar hatimu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dalam roh. Syaralaba dalam roh. Hiralaba yaranamo she hinamo. Hiralaba haralaba syaralaba yaralaba yaralaba. Huriranamo syaralaba baba 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 baba. Hiralaba yaralaba. Tak tersembunyi kuasa-Mu, tak
tersembunyi kuasa Allah. Yes Lord. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangan Tuhan terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Oh, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Mari sama-sama. Tangan Tuhan terbuka, tangan Tuhan terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, oh, tak tersembunyi kuasa Allah. Kami mau dengar setiap dari kata-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang menguatkan, yang menyucikan, yang menguduskan setiap kami. Biar kuasa-Mu itu terus tetap ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau fokus mendengarkan firman, sebagian firman dari-Mu ya Tuhan, melalui pendeta yang akan menyampaikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom segenap jemaat UMAS dari GBI Tampak Siring. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Saya dengan Pastor Fernando Conan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik, kesempatan yang indah kami boleh berkumpul bersama, boleh memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap benih firman yang ditabur ini berasal daripada Tuhan, dan kami mau bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membagikan firman, berkati juga semua yang mendengar, biar kami punya fokus yang terbaik dan persiapkan tanah hati yang terbaik sehingga kami semua sama-sama diberkati dan dikuatkan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk fokus, duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Ini tanah hati kami yang terbaik. Kami siap agar firman Tuhan yang ditabur bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom semuanya, para senior in Christ ya. Saya percaya ini Bapak, Ibu, Oma, Opa dari GBI UMAS ini orang-orang yang cinta Tuhan, cari Tuhan, dan ini sangat penting sekali untuk terus menghidupi iman yang bisa jadi teladan sehingga cucu-cucu kita, anak-anak kita bisa sungguh diberkati dengan iman yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Dalam keadaan sekarang ini, jangan fokus dengan bencana, tapi tetap fokus kepada Tuhan punya rencana. Karena tidak ada satupun yang di luar kendali Tuhan, walaupun banyak hal di luar kendalinya kita, tapi kita tetap percaya God's in control.
Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Bapak Ibu kalau menyukai judul khotbah, judul sharing saya hari ini adalah Iman Amin Aman. Iman Amin Aman. Saya percaya barang siapa beriman kepada Tuhan dan mengamininya dengan tindakan, hidupnya pasti aman karena Tuhan pasti tolong. Banyak orang Kristen dia bukan iman amin aman, tapi amin-amin aja. Amin, amin. Tapi tetap nggak merasa aman. Kalau dicek, tidak ada iman. Kenapa? Nggak suka baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang lagu sekolah minggunya sama. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau nggak baca tiap hari, kita akan kambuh. Iman, amin, aman. Penting sekali untuk kita jadi orang yang beriman. Bukan hanya iman, tapi juga pengharapan dan kasih. 3 hal ini sih. Orang Kristen ini yang membedakan dengan orang dunia. IPK, iman, pengharapan, kasihnya ini berbeda. Ketika ada kesulitan, orang yang di dalam Kristus tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap mengasihi. Karena tugas kita di hidup yang cuma satu kali ini, di bumi ini hanya satu kali aja kita diberikan tugas untuk hidup menjadi garam, menjadi terang, dan hidupnya menghasilkan buah. Nah, untuk bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menghasilkan buah, kita perlu memelihara, memancarkan iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Seringkali iblis mentwist ini orang percaya, dia nggak hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, atau faith, hope, and love, tapi ditwist, didustai, ditipu, sehingga orang Kristen hidup bukan dalam faith, tapi fear. Bukan iman, tapi hidup dalam ketakutan. Bukannya hope, tapi doubtness atau keraguan-raguan, bahkan meragukan Tuhan. Bukan love, tapi bitterness atau kepahitan. Banyak orang Kristen hidup dalam kepahitan, dendam, kecewa. Padahal kita harus hidup dengan iman, pengharapan, kasih. Pada kesempatan ini kita bahas tentang iman atau faith. Saya suka di Alkitab banyak dibahas, dibukakan untuk kita bisa peka dan siap untuk bertempur dalam peperangan rohani yang memang terjadi. Peperangan rohani ini tidak kelihatan, tetapi sangat nyata. Makanya salah satu perlengkapan senjata perang yang penting sekali ya, dibilang perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Di sini dibukakan, iblis itu dalam segala keadaan. Dia siap untuk membidik, memanah kita dengan panah-panah dusta, supaya orang Kristen hidup dalam kepahitan, dalam keterpurukan, dalam kelemahan, dalam kekecewaan, dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan. Itu orang yang sudah terpanah-panah. Kenapa? Mereka tidak berjalan dengan perisai iman. Di sini dikatakan, gunakan perisai iman dalam segala keadaan. Artinya, iman tumbuh dari kebenaran firman. Berarti kita perlu mendengar, membaca firman setiap hari. Supaya dalam segala keadaan, firman yang kita baca itu menumbuhkan sebuah perisai iman untuk kita bisa kuat menghadapi si jahat. Ingat, iman akan mengalahkan keadaan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dengan iman kita akan mengalahkan keadaan. Tanpa iman kita akan cenderung menyalahkan keadaan. Kenapa kita penting untuk memakai perisai iman? Dibukakan oleh Rasul Petrus bahwa iblis itu tidak nganggur. Iblis itu berjalan berkeliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sadar, berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan berkeliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa sih yang dapat ditelan oleh iblis? Ini 1 Petrus 5 ayat 8. Ini nih orang-orang yang dapat ditelan. Kita lihat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang dapat ditelan sama iblis yang pertama, orang yang tinggi hati atau yang sombong, yang tidak pernah merendahkan dirinya, mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan dirinya, merasa kuat tanpa Tuhan. Hati-hati, orang yang tinggi hati, yang tidak merendahkan diri, ini akan siap
menjadi makanan empuk oleh iblis. Yang kedua, orang yang bisa dimakan, dapat dimakan oleh iblis. Yang berikutnya ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Yang kedua adalah orang-orang yang hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Khawatir itu manusiawi, iya. Tapi kalau dikit-dikit manusiawi, nanti kita jadi duniawi banget. Kalau iman kita jaga, baca firman, percaya dengan segenap hati, bukan dengan pengertian sendiri. Kita hidup oleh iman, walk by faith. Kekhawatiran yang muncul, ini nggak akan tumbuh lama. Karena dia akan terpentok oleh dinding perisai iman kita. Jadi, iman kita akan membuat kekhawatiran kita yang tumbuh, expired. Jangan sampai kekhawatiran yang bikin iman kita expired. Jadi kita hidup dipenuhi oleh kekhawatiran karena kita nggak pernah baca firman. Percaya Tuhan hanya dengan pengertian kita sendiri. Dan berikutnya di ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua pun sama dikelilingi oleh iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap untuk memangsa kita. Orang ketiga yang dimakan oleh iblis adalah mereka yang menyerah. Yang tidak melawan iblis dengan iman yang teguh. Menyerah. Putus asa. Nah, saya dulu suka nonton Discovery Channel nih Bapak Ibu. Singa ketika dia mau memangsa hewan, yang pertama yang dimangsa, bukan hewan yang ada dalam gerombolan. Anggaplah seekor kancil. Itu kancil yang lagi sendirian. Itu sudah dibidik sama singa itu. Dan bukan hanya sendirian. Kancil itu biasa sedang luka. Kakinya luka. Badannya luka. Nah, itu udah akan diincar. Yang ketiga, yang dimangsa itu, hewan itu sedang lengah. Jadi bukan hanya sendirian, luka dan lengah. Ketika dia sadar, singanya sudah terlalu dekat dan habis dia dimakan. Jadi penting, Bapak Ibu, puji Tuhan ada komunitas yang positif seperti Umas ini, atau Bapak Ibu mungkin ada berkomsel juga, punya komunitas yang mensupport. Nah ini penting sekali, supaya iblis tidak bisa memangsa Anda karena Anda saling menguatkan di komunitas itu. Bapak Ibu, bicara iman, ada 3 fungsi iman yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, sudah jelas kita pasti mempraktekkan. Fungsi iman yang pertama untuk mendapat sesuatu. To receive, to get something. Betul, untuk mendapat sesuatu perlu iman. Mintalah maka engkau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ada orang yang sudah tidak mendapat apa-apa lagi karena dia sudah stop mencari. Ada orang yang pintu dalam hidupnya sudah tidak terbuka lagi karena dia stop mengetuk. Ada orang yang tidak diberikan apa-apa lagi karena dia stop untuk meminta. Tetap proaktif, minta, ketuk, cari, proaktif. Tapi iman bukan hanya untuk meminta. Bukan hanya untuk to get. Ntar nggak dikasih kita kaget. Iman juga untuk yang kedua fungsinya. To survive in something. In every situation. Ada kalanya kita harus menunggu, kita harus menerima. Kita harus bersyukur dalam keadaan yang memang diizinkan terjadi. Musim yang diizinkan terjadi, musim yang penuh tantangan. Iman berguna untuk survive dalam segala keadaan. Dan berikutnya, ini penting, bukan hanya to get, to receive something, atau to survive in something. Tetapi iman, fungsi berikutnya untuk to release something. Dalam mengikuti Yesus, ingat, Yesus berkata, lepaskanlah dirimu dari segala yang kau miliki. Ingat semuanya ini titipan. Dalam mengikuti Yesus akan banyak hal yang diminta sama Tuhan. Bukan hilang sih, tapi digantikan dengan yang lebih cocok. Dicabut karena Tuhan tahu ada hal-hal yang justru bisa membuat kita jadi salah jalan. Gara-gara kita mempertahankan hal yang mungkin bisa mencelakakan kita. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang maha tahu. Dalam kehidupan ini kita akan diminta untuk melepaskan banyak hal. Termasuk orang-orang yang kita cintai, ada kalanya diminta Tuhan pulang kembali. Iman membuat kita bertahan dalam segala sesuatu. Meminta sesuatu, tetapi iman membuat kita juga untuk tetap bersyukur ketika melepaskan. Kita percaya penuh, bukan sekadar percaya, tapi percaya penuh karena Yesus berkata, hai engkau yang kurang percaya. Bukan masalah percaya atau tidak, tetapi percaya penuh dengan segenap hati kita. To receive, to survive, to release. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat
Iman, amin, aman. Kita lihat tokoh-tokoh iman yang tertulis di Alkitab. Musa menyeberangkan bersama bangsa Israel. Menyeberang Laut Teberau. Terbelah. Tapi kita lihat. Kenapa bisa menyeberangi ini? Dengan apa? Jelas dengan iman. Ayatnya jelas. Karena iman, maka Musa, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Nah, iman dan ketakutan ini tidak berjalan bersama. Ketakutan akan expired kalau kita punya iman. Dia hanya muncul dan hilang. Nggak bertahan ketakutan dan kekhawatiran itu. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bertahan. To survive in something, butuh iman. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, ia berani meninggalkan zona nyaman. Dan ia bertahan meninggalkan zona nyaman itu. Ya, to survive in situation. Lalu ayat 29, karena iman maka bangsa Israel bersama dengan Musa melintasi Laut Merah. Ternyata mereka melintasi Laut Merah dengan iman. Mereka melewati itu sama seperti melintasi tanah yang kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi ternyata bangsa Israel bersama dengan Musa melewati Laut Teberau. Bukan hanya dengan tongkat, dengan kaki, tapi dengan iman. Tapi iman plus perbuatan. Iman plus perbuatan. Kita lihat Daniel dimasukkan ke gua singa ya. Dan dia menuntaskan di situ, dia tetap di situ, dia nggak ketakutan di situ. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Ini kita lihat bahkan tidak ada singa yang memakan dia. Mungkin beberapa singa terima Yesus ya, kita nggak tahu ya. Nah, kita lihat. Jadi raja itu sangat sukacita ketika tahu, oh Daniel nggak apa-apa. Dan dia memberikan perintah kepada prajurit untuk membawa Daniel keluar dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi? Daniel terlihat he was seen to be untouched. Dia terlihat tidak tersentuh. Karena apa kok bisa begitu? Jelas ayatnya. Because he had faith in his God. Yang membuat Daniel tidak bisa disentuh oleh iblis. Karena dia punya iman di dalam Tuhan. Kita lihat lagi nih tokoh-tokoh yang luar biasa. Saksi-saksi iman. Anda tahu siapa ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini luar biasa ya. Mereka diminta untuk menyembah patung Nebukadnezar. Mereka nggak mau. Akhirnya diperintahkan untuk mengangkut mereka, memasukkan ke dapur api yang nyata ada depan mereka dan menyala. Tapi perkataan mereka ini luar biasa. Iman. Tidak ada ketakutan yang tercium, terendus di kalimat-kalimat ini. Kita lihat apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Allah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Jelas ada di hadapan mereka. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tidak ada tercium ketakutan di sini, yang ada keberanian, iman yang luar biasa, percaya penuh kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nebukadnezar marah, saudara. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah. Berakhir mukanya nih ya. Terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Di hadapan mereka dipanaskan 7 kali. Dan tidak ada ralat pernyataan dari Sadrak, Mesak, Abednego. Iman dan ketakutan tidak berjalan bersama-sama. Mereka tetap walk by faith sampai mereka dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala itu. Dan apa yang menarik di sini? Raja memperhatikan dan melihat, bukankah mereka kita ikat? Yes, Tuanku Raja. Tapi kenapa ini mereka bisa bergerak bebas? Bukankah mereka bertiga? Tapi kenapa mereka ini berempat? Yang satunya rupanya seperti malaikat. Kita percaya ada Tuhan di sana. Dan bersama dengan Tuhan, iman, amin, aman. Daniel juga sama. Iman, amin, aman. Musa dan bangsa Israel sama. Mengimani, mengamini dengan perbuatan aman. Tuhan tolong. Tokoh yang terakhir adalah Abraham. Ini bapak orang percaya. Terkenal kisahnya. Dibilang karena iman, maka tatkala Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak. Yang telah menerima, Abraham yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan, to release. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ini, lihat nih kalau orang beriman. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan
orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan ia akan menerima Ishak itu kembali. Dia percaya penuh sama Tuhan, iman percaya, makanya dia menyerahkan itu. Bapak Ibu, opa-oma yang dikasih Tuhan, penting dikala hidup kita yang masih dipercayakan Tuhan di usia seperti sekarang ini, terus pelihara iman, pertontonkan iman yang benar. Bukan hanya to receive something, to get something, yes itu juga, tetapi to survive in every situation. And to release something, itu pun bicara iman. Iman akan membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Ayatnya sangat jelas sekali. Nanti sebelum ke ayat saya ada teringat satu cerita. Ini saya dengar udah lama ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar juga. Yang kisah seorang ibu-ibu penjual tempe. Ibu-ibu penjual tempe dari desa Kendal Karanganyu. Dia cinta Tuhan tapi hidup sangat seadanya ya. Lalu dia menjual tempe, dia bikin dari kedelai. Dia buat malam, paginya sudah jadi tempe di baskom ya. Lalu dia jual, seperti itu hidupnya. Tapi satu hari ada satu yang unik terjadi. Ketika dia bangun pagi, dia hendak ke pasar, dia buka baskom itu. Kenapa? Wah, kok tempenya belum jadi tempe, tapi masih semi kedelai gitu. Wah, ini pakai butuh sehari lagi nih. Wah, dia bingung kan. Aduh, gimana nih Tuhan? Karena dia harus membawa ke pasar, karena kalau nggak ada itu, dia nggak ada pemasukan hari itu dan akan kesulitan dia. Akhirnya dia berdoa, dia tutup. Tuhan tolong Tuhan, aku butuh berjualan biar Tuhan ubah kedelai ini menjadi tempe Tuhan, biar aku tahu Tuhan bisa bikin mujizat, biar aku bisa berjualan, amin. Dia buka, ternyata apa yang terjadi saudara? Isinya tetap masih kedelai. Dia kaget, Tuhan, dia tutup lagi. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan sungguh-sungguh menjamah. Aku percaya Tuhan bisa bikin mujizat, termasuk saat ini Tuhan. Dia berdoa sedemikian rupa dan dia buka, tidak berubah, masih jadi kedelai. Dia ingat, oh iya ya, melangkah dengan iman. Mungkin harus melangkah biar nggak kayak ragu gitu. Dia berdoa, Tuhan bisa ubahkan, saya naikkan iman saya berjalan, saya percaya Tuhan bikin mujizat di tengah perjalanan. Dia berjalan sampai ke pasar, dia bertemu dengan pedagang lain, dia agak telat, dibilang, wah telat banget Bu, iya biasa ada urusan. Dia nggak cerita urusan sama tempe itu. Akhirnya dia lihat intip, ya ampun, masih jadi kedelai. Dia berdoa sekali lagi, Tuhan, sekali ini saja Tuhan, dalam hati dia berdoa, biar Tuhan ubah ini, kedelai jadi tempe Tuhan. Saya nggak pernah minta apapun, tapi sekali ini saja Tuhan, tolong saya Tuhan. Dia mau mengintip, masih takut, tiba-tiba ditulis di cerita itu, ada seorang ibu-ibu setengah baya lagi celingak-celinguk, cari sesuatu, ditanyalah, ibu cari apa? Kata si penjual itu. Saya cari tempe, tapi ini kok udah pada jadi ya? Ada gak sih tempe yang masih semi kedelai? Karena anak saya yang dulu tinggal dari desa sini, dia lagi sekolah di Amrik, lagi balik ke Jakarta, dia lagi kangen banget, makanya saya pengen kirim. Dia kaget, ini yang diminta. Ibu mau cari berapa banyak? Ya kalau ada semua saya borong deh, saya mau beli semua. Wah, dia seneng, tapi abis itu sedih dia. Kenapa? Dia takut Tuhan udah ubah itu kedelai jadi tempe, kan nggak jadi dibeli. Wah, emang kadang-kala manusia membingungkan nih ya, minta apa, doa apa, akhirnya bingung sendiri. Ya, dia, aduh Tuhan, tolong Tuhan, jangan diubah dulu Tuhan, biarlah tetap jadi kedelai. Dia intip, bener saudara, masih kedelai semi tempe ya. Akhirnya dia jual, dibeli semua, dan dia sukacita. Di sini kita belajar sesuatu bahwa apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Apa yang buruk buat kita belum tentu buruk buat Tuhan. Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu untuk apa itu diizinkan terjadi. Tuhan tahu untuk apa itu diizinkan terjadi. Jadi percaya saja. Percaya saja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, tidak ada iman yang tidak diuji. Semua iman pasti akan diuji. Nah, ayat terakhir untuk menutup ibadah hari ini, ayat yang saya suka sekali, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nggak bisa mau nyenengin Tuhan, tapi tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya betul Tuhan itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh mencari dia. Jadi bukan hanya iman yang percaya bahwa Tuhan itu ada loh. Ya, Tuhan ada. Bukan hanya ini. Yes, itu jelas sebagai fondasi. Tapi yang kedua, iman yang bukan hanya percaya Tuhan itu ada, tapi iman yang percaya bahwa Tuhan akan memberi upah. Upah di sini bicara
pertolongan, bicara hal yang memang Tuhan tahu itu yang kita perlukan, kita butuhkan. Dibilang bukan hanya iman yang percaya Tuhan ada, tapi iman yang percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya ada berkat khusus, berkat spesial yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu semangat, ada 3 fungsi iman tadi, untuk mendapat, to get something, to receive something, tapi juga to survive in something, untuk bertahan dalam segala sesuatu, dan untuk melepaskan segala sesuatu yang memang Tuhan bisa minta Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita menjadi saksi-saksi iman, terutama di tengah keadaan ini, di tengah usia kita seperti sekarang ini. Biarlah kita hidup oleh iman, dan bukan hanya iman saja, tapi iman yang disertai oleh perbuatan-perbuatan iman atau faith in action. Dan percayalah, iman itu pembeda. Orang yang punya iman itu beda. Orang yang iman itu berani kok. Orang yang punya iman itu positif. Orang yang beriman itu bersyukur kok. Orang yang punya iman itu nggak tahan untuk nggak jadi berkat. Orang yang punya iman itu pasti bersyukur. Jadi hiduplah oleh iman. Orang yang punya iman, doanya pun beda. Bukan sekedar keinginan dia, tapi ujungnya dia nggak pernah lupa. But not my will, but your will be done. Let your will be done. Iman bicara trust, and you will see. Jadi trust first, and you will see. Bukan see first, and I will trust. Bukan. Iman bicara percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, karena kita banyak yang ngertinya. Ya Bapak Ibu, jadi semangat untuk jadi teladan iman. Lewat iman yang kita hidupi dengan perbuatan kita, saya percaya ada hal penting yang kita wariskan, hal berharga yang kita wariskan kepada generasi di bawah kita, anak cucu kita, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Semangat untuk hidup di zona iman, bukan di zona nyaman. Berpindahlah dari zona nyaman ke zona iman. Karena zona iman bicara zona pengorbanan, dan semuanya buat kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat message, buat kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman yang ditabur itu bisa benar-benar menjadi rema dalam hidup kami semua. Biar kami sama-sama diberkati dan kami bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Iman, amin, aman. Barang siapa beriman kepada Tuhan dan mengamini dengan perbuatan, hidupnya pasti aman. Tuhan pasti tolong. Kami percaya bukan hanya Daniel yang kuat, bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang kuat, bukan hanya Abraham yang kuat, tetapi setiap orang yang hidup oleh iman, yang lahir dari pendengaran firman, dia akan kuat, hidupnya akan berkemenangan, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, dan hidupnya berbuah-buah. Mampukan kami, Roh Kudus tegur kami, dan pimpin hidup kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh berjalan dalam iman, menjadi saksi-saksi iman, dan menghidupi segala fungsi iman untuk mendapat, untuk bertahan, dan untuk melepaskan segala sesuatu. Kami mau pakai iman kami kepada Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang hadir, biar mereka semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma dan Opa, merasa diberkati oleh doa, pujian, penyembahan. Kita percaya semua ibadah online Umas tidak akan kembali dengan sia-sia. Sampai berjumpa di minggu depan dengan urapan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya Oma dan Opa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Mari Oma dan Opa, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat dan cinta kasih. Biar segala yang telah kami lakukan ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami. Tuhan terus menguatkan setiap kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dilepaskan ya Tuhan Yesus. Biar hati kami terus terpaut padamu ya Tuhan. Dan kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berakhir bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan ada atas Indonesia.
Kalau kami boleh mendengar kanan kiri, depan belakang, banyak negara yang akhirnya kolaps ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Tuhan ada atas setiap masyarakat yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus. Kau mengerti isi hati kami, Kau menjamah setiap kami ya Tuhan untuk menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada juga ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah bangsa Indonesia terus ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Diberkati luar biasa. Kami mau berdoa bagi gereja di tempat kami ada ya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Kami berdoa buat Pak Niko beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Kiki, Gembala Rayon 1D ini ya Tuhan, beserta wakil-wakilnya dan cabang rantingnya. Kami juga berdoa bagi Bu Hana sebagai Gembala Umas kami ya Tuhan, beserta jajaran-jajarannya juga Tuhan. Tuhan pakai setiap mereka Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Biar apa yang Engkau mau, apa yang Engkau ingin utarakan ada atas mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu setiap keluarganya ya Tuhan. Setiap masa depan yang indah gemilang ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Oma dan Opa yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati ekonominya, Tuhan memberkati semua apa yang diimpikan, dicita-citakan Oma dan Opa terkabul di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah selesai berdoa, kiranya Tuhan terus menaungi, melindungi setiap kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, segenap jemaat Umas dari GBI Tampak Siring, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya segala berkat, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kesehatan, segala berkat sorgawi daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.